Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah AKP Herman. Wow, kisah dari Bu Wahyudia. Udah 2 minggu lebih ya. Jadi Bu Wahyudia ini kemarin sakit teman-teman. Jadi lumayan inilah ya, sakitnya lumayan lama pemulihannya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan sudah bisa berkarya lagi, sehingga kisah AKP Herman kembali terbit. Wow, luar biasa. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Asmara berdarah di pabrik plastik. Kisah AKP Herman. Widih, handphone baru nih, kata Nia saat ia masuk ke ruang kerja Nadine dan langsung berdiri di depan meja kerjanya sambil memperhatikan Nadine yang sedang mengotak-ngatik handphone barunya. Nadine hanya tersenyum sambil masih asik memainkan handphone yang baru ia beli kemarin. Wah, seri yang terbaru tuh, kata Nia lagi sambil matanya tak lepas dari handphone baru Nadine yang tampak mencolok dengan casing berwarna merah menyala. Ya dong, harganya juga lumayan nguras isi dompet, kata Nadine. Ia tampak membolak-balikan handphone barunya, memamerkannya kepada Nia. Gila si Rizal, pasti dia kerja banting tulang tuh buat beliin handphone kayak begitu, kata Nia. Ada nada iri yang terdengar dari kata-katanya. Rizal? Ngapainnya kau cakutin Rizal sama handphone baruku? Jawab Nadine tidak suka. Loh, jadi handphone ini bukan pemberian Rizal? Tanya Nia heran, karena Nia tahu betul berapa harga handphone itu dan berapa gaji Nadine setiap bulannya. Ya enggak lah, aku ini beli sendiri tahu. Lagian kan aku udah putus sama Rizal, jawab Nadine enteng. Hah? Apa? Putus? Bukannya kalian mau nikah bulan Desember nanti? Tanya Nia tidak percaya. Nadine hanya mengangkat baunya dengan acuh. Beneran kamu putus? Kejarnya lagi ketika melihat Nadine masih diam saja. Iya bawel, aku udah putus sama Rizal bulan lalu, jawab Nadine. Serius? Tapi kenapa sih Nat? Emang Rizal punya salah apa? Rizal itu kalau menurutku sih ya spek cowok yang mendekati sempurna loh. Udah ganteng, punya pekerjaan mapan, dan yang paling penting dia itu sayang banget sama kamu, tanya dia lagi. Ya kalau menurut kamu Rizal spek cowok sempurna, ambil aja sana, aku kasih gratis buat kamu, kata Nadine enteng tanpa beban. Gila kamu, udah kayak ngasih barang bekas aja. Kasihan Rizal tau Nat, dia kan juga punya perasaan. Lagian setauku dia bucin banget loh sama kamu. Capek ya aku ngomongin perasaannya orang, sedang perasaanku sendiri gak pernah tuh ada yang mau tahu, jawab Nadine dengan sebal. Emangnya Rizal udah berbuat apa sih Nat? Cerita dong sama aku, siapa tahu ini cuma salah paham. Nanti aku bantu deh cari jalan keluarnya, kata Nia lagi dengan suara lebih lembut, berharap agar Nadine mau menceritakan permasalahannya dengan Rizal. Enggak ada apa-apa. Ya cuma bosen aja, makanya aku minta putus. Hah? Jadi cuma karena bosen, lalu kalian putus gitu aja? Terus kisah cinta kalian yang selama hampir 2 tahun ini gak ada artinya lagi? Gak ada artinya apa-apa buat kamu gitu? Tanya Nia lagi, masih penasaran. Lagi-lagi Nadine hanya mengangguk dengan wajah cuek. Nia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kelakuan Nadine. Dia lalu melirik jam besar yang terletak di tengah ruangan. Si Wawan lagi di Surabaya nih. Tadi pagi dia telepon, katanya mau ngajakin kita makan siang. Udah kangen dia kumpul-kumpul sama kita. Udah hampir jam 12 nih. Makan siang sama-sama yuk, ajak Nia.
Ah, aku masih ada kerjaan penting. Lagian tadi Pak Jen udah minta aku nemenin beliau untuk nemuin klien dari Jakarta. Tolak Nadine. Oh ya udah kalau gitu. Tapi kasihan si Wawan deh. Dia pasti kecewa banget kamu gak bisa ikut. Padahal kan jarang-jarang dia dinas di Surabaya, kata Nia lagi. Sampein aja deh salamku sama Wawan ya. Bilang aja aku masih ada kerjaan yang gak bisa aku tinggal. Kalian makan siang aja berdua. Nanti kapan-kapan aku gabung. Nanti aku yang traktir deh. Ya wis lah. Oke kalau gitu, jawab Nia tapi dengan nada kecewa. Nia lalu berjalan keluar ruangan. Nia tidak lagi berusaha merayu Nadine agar ikut makan siang bertiga dengan Wawan karena dia sangat mengenal Nadine yang memiliki watak keras kepala. Nia, Nadine dan Wawan memang berasal dari satu desa yang sama di daerah Mojokerto. Bahkan mereka bertiga sejak kecil selalu bersama-sama mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah di Surabaya pun bersama-sama walaupun berbeda jurusan. Setelah lulus kuliah, Nia diterima bekerja di sebuah perusahaan yang memproduksi plastik-plastik kebutuhan rumah tangga sebagai akuntan. Sedangkan Wawan kebetulan langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan BUMN. Sedangkan Nadine setelah lulus kuliah masih menganggur. Dia sudah mencoba melamar ke berbagai perusahaan tetapi belum juga mendapat panggilan. Hingga suatu hari di kantor tempat Nia bekerja membutuhkan tambahan seorang akuntan baru, maka Nia pun merekomendasikan Nadine kepada bosnya. Singkat cerita, Nadine pun akhirnya diterima bekerja di perusahaan yang sama dengan Nia. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata karir Nadine jauh melejit di atas Nia. Dalam waktu belum setahun saja, Nadine diangkat menjadi kepala akuntan. Bahkan Pak Zen sebagai bos mereka sangat kagum dengan hasil kerja Nadine. Dan tidak lama dia mengangkat Nadine menjadi sekretaris pribadinya, menggantikan Bu Silvi yang sudah pensiun. Sebagai seorang sekretaris pribadi, Nadine memiliki akses langsung ke berbagai perusahaan rekanan tempatnya bekerja. Salah satunya adalah pabrik produksi bahan mentah plastik tempat Rizal bekerja. Dari sanalah Nadine berkenalan dengan Rizal, seorang manajer marketing yang bertugas mengepalai bagian penjualan. Rizal yang tampan, jabatan yang lumayan membuat Nadine tergila-gila. Begitu juga dengan Rizal. Dia melihat sosok yang menarik dari diri Nadine. Nadine memang cantik, bentuk badannya bagus, tinggi semampai, dengan warna kulit putih bersih dan rambut indah yang selalu tergerai sehingga membuat banyak laki-laki tergila-gila kepadanya. Sampai akhirnya mereka berdua pun resmi berpacaran. Bahkan bulan Desember tahun ini sudah merencanakan pernikahan. Tapi entah apa yang membuat hubungan mereka akhirnya kandas di tengah jalan. Duh, maaf ya, terlambat deh, kata Nia kepada Wawan yang sudah duduk di sebuah restoran hotel bintang 5 di kawasan Basuki Rahmat. Oh, kok sendirian? Nadine mana? Tanya Wawan. Duh, maafan, Nadine masih ada kerjaan. Katanya next aja dia baru gabung. Lagian kamu juga sih dadakan banget kasih kabarnya. Coba minggu kemarin kamu telepon aku. Kalau minggu ini kamu ke Surabaya, pasti Nadine bakalan siapin waktu dia buat ketemu kamu, jawab Nia. Maaf, jadwal aku ke Surabaya juga dadakan banget. Tapi tenang, kali ini aku bakalan stay di Surabaya agak lama, kurang lebih sebulan lah ya. Jadi masih banyak waktu deh buat waktu kita kumpul-kumpul bertiga. Sebulan? Tumben lama banget. Biasanya cuma seminggu atau 2 minggu, tanya Nia sambil mengambil daftar menu yang diserahkan oleh pramusaji kepadanya. Iya, kebetulan kantor yang di Surabaya sedang menerima banyak pegawai baru. Jadi ya sebagai senior aku ditugaskan untuk menjadi mentor mereka selama masa training. Idih senior, percaya bos, ledek Nia. Tapi ngomong-ngomong, kok tumben sih traktir aku di hotel mewah segala? Biasanya juga kita makan di warung Tegal, lagi banyak duit ya. Goda Nia lagi. Ya karena senior itu tadi, jawab Wawan yang spontan membuat Nia dan Wawan tertawa terbahak-bahak.
Atau jangan-jangan kamu traktir aku di restoran mewah ini karena kamu mau ngerayain sesuatu ya? Tebak nih ya. Rayain? Rayain apaan? Tanya Wawan balik sambil mengejutkan dahinya. Ya mau kawin mungkin, goda nih ya. Wawan langsung tertawa. Kawin? Kawin sama siapa nih ya? Nih ya, pacar aja belum punya. Hah, serius? Masa pekerjaanmu yang setiap bulan keliling kota gak ada satupun gadis dari seluruh kota di Indonesia ini yang nyantol di hatimu? Wawan hanya menggeleng. Aku masih belum mau mikir nikah nih ya. Pekerjaan masih belum menetap, masih harus kerja dari satu kota ke kota lainnya. Begitu terus. Kasihan anak istriku nanti kalau aku masih harus kesana sini. Nia hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Nah kalau kamu sendiri gimana? Udah punya pacar sekarang? Tanya Wawan. Wajah Nia langsung bersemu merah, tapi buru-buru dia menggeleng. Enggak, orang yang aku suka terlalu jauh untuk ku gapai. Bahkan mungkin dia gak pernah merasa aku ada. Jadi aku masih menunggu Arjunaku datang, naik kuda sembrani sambil bawa toa. Lalu dia akan teriak dari bawah kamar kosku, "Nia, ayo kawin Nia." Wawan langsung tertawa ngakak. Udah. Gak usah ngomongin pacar, gak usah ngomongin kawin. Yang penting sekarang, ayo kita makan sampai puas. Pokoknya kali ini aku traktir kamu sepuasnya Nia. Kamu boleh pesan apa aja yang kamu mau. Serius? Bungkus sekalian boleh nggak? Boleh dong. Kamu mau bungkus buat orang sekampung juga boleh. Jawaban Wawan langsung membuat Nia tertawa terpingkal-pingkal. Mereka berdua tampak asyik menikmati hidangan sambil bercerita dan bercanda mengenang masa lalu mereka. Ketika tiba-tiba Wawan menghentikan gerakan tangannya yang hendak menyuapkan nasi ke mulutnya. Matanya tampak melotot melihat ke arah depan. Dia yang melihat Wawan yang dia membeku dengan sendok menempel di mulutnya langsung berbalik badan mengikuti arah pandangan mata Wawan. Dan dia pun langsung berdesis pelan. Nadine. Dari arah restoran hotel bintang 5 itu, Nia dan Wawan bisa melihat Nadine tengah dipeluk oleh seorang pria setengah baya dengan perut buncitnya mendatangi meja resepsionis. Setelah mendapatkan kunci, mereka tampak naik dengan lift sambil masih berpelukan. Nadine? Itu Nadine kan? Tanya Wawan sambil mengerjap-kerjapkan matanya seolah takut matanya salah lihat. Dia tidak menjawab, ia masih tampak shock. Ya, itu tadi Nadine kan? Tanya Wawan lagi. Dan pria itu kayaknya bukan Rizal deh. Seingatku Rizal nggak segemuk itu. Cecarnya lagi, wajah Nia tampak semakin pucat. Jadi benar ya gosip itu. Gua melirik. Gosip? Gosip apaan? Tanya Wawan lagi. Beberapa bulan ini di kantor beredar kabar kalau Nadine pacaran sama Pak Zen. Aku benar-benar gak percaya sama rumor itu karena aku pikir Nadine kan masih pacaran sama Rizal. Apalagi Desember nanti mereka udah berencana untuk menikah. Tapi barusan di sini Nia tidak sanggup meneruskan kata-katanya. Jadi laki-laki itu tadi Pak Zen, bos kamu? Tanya Wawan. Nia mengangguk. Rizal tahu nggak? Tanya Wawan lagi. Dia menggeleng. Entah, tapi tadi Nadine baru cerita kalau dia udah putus sama Rizal sebulan yang lalu. Jawab Nia. Wawan hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Bos kamu itu seorang duda? Enggak, dia punya istri dan 3 orang anak. Istrinya juga masih cantik kok. Jadi mereka selingkuh. Nia hanya diam. Pusing banget sih si Rizal. Sisa lirik. Gue gak nyangka deh Nadine sampai berbuat kayak gitu. Yang aku tahu kan Rizal cukup layak ya jadi suaminya. Rizal ganteng, punya pekerjaan bagus. Wawan lalu diam sejenak. Loh, bukannya Rizal juga udah beliin Nadine rumah ya? Bukannya kamu pernah cerita kalau Nadine mau nikah sama Rizal asalkan Rizal membelikan dia rumah? Dan rumah yang ditempati Nadine sekarang adalah rumah pemberian Rizal sebagai syarat untuk menikah di bulan Desember nanti. Tanya Wawan. Nia tertegun. Ya juga ya. Terus kalau Nadine sama Rizal sekarang gak jadi nikah, bagaimana dengan nasib rumah yang ditempati Nadine sekarang ya? Ntar dulu deh. Memang rumah itu atas nama siapa ya? Tanya Wawan. Kalau seingatku sih udah atas nama Nadine, karena itu kan syarat yang diajukan Nadine. Wah, payah.
Berarti Rizal bodoh ini. Seharusnya dikasih Nadine dulu sebelum dia saja jadi istrinya. Sekarang gimana coba? Kan rugi, double-double jadinya, ujar Wawan. Ya juga ya, padahal setauku rumah itu dibeli Rizal sampai dihabis-habisan. Karena Nadine gak mau rumah yang dicicil, dia maunya cash. Rizal sampai jual mobil barunya, terus menggantinya dengan mobil lama. Bahkan sampai minjem uang banyak sama kantor, jawab Nia. Hari Sabtu pagi, sebuah motor tampak berhenti di salah satu perumahan yang masih tampak baru. Seorang wanita berusia 30 tahunan mengeluarkan anak kunci dari dalam tasnya dan mulai membuka gerbang dengan suara keras. Pintu gerbang rumah itu memang sedikit berkarat, jadi membutuhkan tenaga lebih dan suara yang agak berisik. Setelah wanita itu memasukkan motornya, dia lalu menutup dan mengunci pintu gerbang itu lagi. Sudah jam berapa sekarang? Teriak sebuah suara yang membuat wanita itu terlonjak kaget. Jam 8 Mbak Nadine, kata Mbak Nur yang merupakan pembantu harian di rumah Nadine. Terus Mbak Nur harusnya mulai kerja jam berapa? Tanyanya lagi dengan ketus. Jam 7 Mbak. Berarti udah molor sejam dong. Tapi kan Mbak Nadine kemarin WA nyuruh saya ke pasar dulu sebelum kesini, jawab Mbak Nur membela diri. Ya kalau udah tahu disuruh ke pasar itu ya berangkatnya lebih pagi dong Mbak. Ya paling nggak habis subuh lah. Jadi kan sampai sini tetap jam 7, kata Nadine dengan suara lebih keras. Mbak Nur hanya diam dengan bibir cemberut. Dia tidak menggubris omelan Nadine. Sudah setahun lebih dia bekerja pada Nadine. Dia sudah hafal dengan watak bosnya itu. Ya, bosnya itu sangat cerewet. Apa-apa dikomentarinya, nyapu kurang bersih komentar, nasi kelembekan komentar, baju kurang licin komentar, bahkan sampai lipatan spray yang tidak simetris saja dia komentari. Tapi Mbak Nur selalu berusaha sabar. Dia hanya diam kalau Nadine sudah mulai menceramainya. Kalau tidak ingat gaji yang diberikan Nadine jauh lebih besar daripada gaji teman-temannya sesama pembantu harian, pasti sudah lama dia keluar dari rumah Nadine. Nadine masih saja mengomel ketika Mbak Nur masuk ke dalam rumah. Dia betul-betul tidak menggubris omelan Nadine, bahkan menoleh pun tidak. Namun tiba-tiba Nadine buru-buru menutup mulutnya. Mbak Nur langsung menoleh saat mendengar Nadine mau muntah. Loh, Mbak Nadine sakit? Wajahnya pucat, tanya Mbak Nur. Iya, dari kemarin mual-mual terus, mungkin masuk angin, jawab Nadine sambil memijat-mijat tengkuknya. Saya kerokin ya Mbak, tawar Mbak Nur. Gak usah, saya nggak biasa kerokan, nanti malah sakit semua badanku kamu kerokin. Saya cuma pengen makan sup ayam, mudah-mudahan setelah makan agak mendingan. Mbak Nur udah beli bahan-bahannya kan? Tanya Nadine lagi. Sudah Mbak, sudah, jawab Mbak Nur sambil tangannya mengangkat sebuah kresek plastik berwarna hitam. Ya udah Mbak, buruan dimasak, saya udah lapar, perintah Nadine. Nadine masuk kembali ke kamarnya. Perasaan tidak nyaman kembali menyelimuti hatinya. Diambilnya sebuah kalender meja yang ada di nakas sebelah tempat tidurnya. Dia mulai menghitung di kalender tersebut, mulai dari tanggal yang ia lingkari merah sebulan yang lalu. Terlambat 2 minggu, batinnya terkejut. Dia buru-buru membuka laci nakasnya dan menarik sebuah benda dari dalamnya, yaitu sebuah tes pack kehamilan. Nadine pun segera berlari ke kamar mandi. 2 garis merah, ya 2 garis merah terpampang jelas di atas tes packnya. Nadine memegap mulut, ada perasaan takut tapi juga bahagia yang ia rasakan saat ini. Dia tahu apa yang dia inginkan selama ini hampir tercapai. Usahanya mendekati bosnya, yaitu Pak Zen, beberapa bulan belakangan ini tidak sia-sia. Laki-laki itu mulai meliriknya dan mulai mendekatinya, bahkan beberapa kali mengajaknya berkencan. Ya, ternyata cita-cita Nadine bekerja di perusahaan plastik itu tidak hanya sekedar bekerja untuk memperbaiki taraf hidupnya, tapi dia juga ingin menjadi nyonya bos di perusahaan tersebut.
Salah satu caranya adalah dengan merayu bosnya, yaitu Pak Zen, seorang laki-laki berusia 50 tahunan tapi kaya raya. Nadine pun tidak peduli apakah Pak Zen sudah memiliki anak dan istri. Bahkan dia tidak peduli kalau usia Pak Zen hampir separuh usianya yang mana lebih cocok sebagai ayahnya. Nadine buru-buru mengambil handphone dan mengirimkan pesan kepada Pak Zen. Dia mengabarkan kalau sekarang dia tengah mengandung anaknya. Nadine tampak tersenyum puas. Dia yakin sebentar lagi semua yang ia cita-citakan akan segera tercapai. Pukul 10 pagi, tampak sebuah mobil mewah diparkir di depan rumah Nadine. Lalu turunlah seorang laki-laki setengah baya dengan perut buncitnya yang menyembul dari dalam jas hitam yang ia pakai. "Mas," sambut Nadine dengan senyum rekah menyambut kedatangan laki-laki itu. Laki-laki itu tampak menoleh ke kiri dan ke kanan terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah Nadine untuk memastikan apakah ada orang yang melihat kedatangannya. "Masuk, Mas, tenang aja. Jam segini di sini sepi," kata Nadine. Laki-laki itu buru-buru masuk dan Nadine pun langsung bergelayut manja di lengannya. Tapi laki-laki itu buru-buru melepaskannya. Nadine yang merasa ditolak tentu saja langsung sewot. "Tumben dingin gitu. Biasanya suka manja-manja," katanya dengan ketus. "Ah, sudah. Jangan main-main lagi. Langsung saja. Apa benar pesan yang kamu tulis tadi?" tanya laki-laki itu yang ternyata adalah Pak Zen, bos Nadine di kantor tempat ia bekerja. Nadine hanya mengangguk sambil tersenyum. "Hah? Kamu gila ya? Bukannya kamu bilang kamu sudah pakai pengaman?" tanya Pak Zen. "Aku udah sebulan ini nggak minum pil KB. Aku pikir buat apa pakai pengaman? Toh aku memang ingin punya anak dari kamu. Kita kan akan segera nikah, Mas," jawab Nadine enteng. "Kamu tuh gila ya, Nad. Kamu udah gila. Aku sudah punya istri dan anak," tukas Zen jengkel. "Loh, kata Mas mau menceraikan istri, Mas?" tanya Nadine. "Ya tapi tidak semudah itu, Nad. Kamu itu harus tahu kedudukanku saat ini. Perusahaan sedang sulit. Semua akses bank sampai sertifikat rumah dan pabrik itu masih atas nama istriku. Kamu bisa bayangkan kalau aku tiba-tiba menuntut cerai darinya, apalagi dengan alasan kalau aku punya anak dari wanita lain," tanya Zen dengan emosi. Nadine menggigit bibirnya. Dia tidak memikirkan hal itu. Terus aku harus gimana?" tanyanya. "Gugurkan anak itu," jawab Zen. Gak mau. "Kamu gila ya, Mas? Ini anakmu, ini darah dagingmu," kata Nadine yang mulai terisak, kepalanya mulai berdenyut. "Ya tapi aku belum siap, Nad. Sebaiknya kamu gugurkan, mumpung masih muda. Aku akan transfer kamu sejumlah uang yang banyak, asalkan kamu mau menggugurkannya." "Enggak, pokoknya enggak. Kamu harus tanggung jawab, Mas. Apa perlu aku bilang ke istrimu kalau aku sedang hamil anakmu?" Pekik Nadine yang nyeri di kepalanya semakin hebat. "Gila kamu ya? Awas, kalau sampai kamu berani melakukannya, aku tidak segan-segan membunuh kamu. Ngerti?" ancam Zen dengan emosi. "Bunuh? Ayo, bunuh aja aku. Aku nggak takut. Aku tidak akan menggugurkan janinku. Dia itu anakmu. Kamu tega ya, Mas?" Nadine tampak mulai emosi. "Anakku? Apa kamu yakin kalau dia anakku? Bukankah kamu juga punya pacar? Siapa namanya? Siapa?" Rizal ya?" Ya Rizal. Kamu yakin itu bukan anak Rizal?" Jangan-jangan itu anak Rizal, tapi kamu ngaku-ngaku anakku agar masa depan anak itu terjamin, ya kan?" Pak! Sebuah tamparan tiba-tiba mendarat di pipi Zen. "Jaga ucapan kamu ya, Mas. Aku memang wanita gila harta, tapi aku tidak murahan seperti pikiranmu. Waktu aku pacaran sama Rizal, jangan tidur sama dia, menciumku saja Rizal tidak pernah. Dia hanya memeluk dan menggandeng tanganku. Rizal itu laki-laki yang sopan," lak Nadine di tengah isak tangisnya. Zen yang pipinya ditampar oleh Nadine merasa tidak terima. Dia langsung berjalan mendekat dan dengan tangannya yang gemuk dia balas menampar wajah Nadine.
Nadine yang tidak siap sampai terlonjak badannya, oleng, dan dia pun langsung tersungkur jatuh. Dahinya terkena pinggiran meja kayu sampai mengeluarkan darah. Dia buru-buru menyentuh dahinya dan merasakan cairan pekat yang merembes dari rasa perih di kepala. "Kurang ajar kamu ya mas," katanya. Dia lalu berdiri, tangannya memukul-mukul Zen dengan membabi buta. Zen langsung kewalahan, segera ditangkapnya kedua tangan Nadine. "Berhenti, gila kamu ya," katanya lagi. "Ya, udah gila. Kamu mau apa coba? Mau bunuh aku? Membunuh ibu dari calon anakku? Ayo mas, tampar lagi mas," tantang Nadine yang tangannya masih berusaha melepaskan diri dari genggaman tangan Zen. "Dan orang gila ini akan datang ke rumah kamu untuk menceritakan pada istrimu betapa bajingannya dirimu," katanya lagi. "Awas ya, kalau sampai kamu berani menceritakan hal ini pada istriku, aku benar-benar akan membunuhmu. Ingat, aku akan membunuhmu," teriak Zen lebih keras. Merasa tangannya tidak segera dilepaskan oleh Zen, Nadine langsung menendang tulang kering Zen. Zen mengadu dan langsung mendorong tubuh Nadine ke arah sofa, dan dengan terpincang-pincang menahan sakit, dia langsung berlari keluar rumah sebelum Nadine memukulinya lagi. Melihat Zen kabur, Nadine langsung berdiri, berusaha mengejar. Dia berteriak-teriak ke arah Zen yang buru-buru masuk ke dalam mobilnya. Mbak Nur yang mendengar suara ribut-ribut bergegas keluar, dan saat sampai di ruang tamu, dia melihat sebuah mobil yang buru-buru pergi dengan Nadine yang berteriak-teriak di belakangnya. "Loh, ada apa toh Mbak?" tanyanya bingung, apalagi saat dia melihat dahi Nadine berdarah. Nadine menyentuh dahinya lagi yang masih mengeluarkan darah. Dia lalu masuk, diikuti Mbak Nur yang kebingungan. Dia pun duduk di sofa ruang tamunya, lalu menangis sejadi-jadinya. Dia tidak menyangka semua akan menjadi seperti ini. Dia pikir dengan kehamilannya Zen akan senang dan akan mempercepat proses perceraiannya dengan istrinya seperti yang dia bilang, tapi ternyata semua itu bohong. "Kurang ajar," jerit Nadine sambil tangannya memukul-mukuli sofa. Dia tidak menyangka Zen membohonginya. Mbak Nur datang mendekati Nadine sambil membawa air bersih dan kotak P3K. "Saya obati dulu lukanya Mbak, nanti infeksi loh," kata Mbak Nur. Ya, Mbak Nur walaupun kadang sering jengkel dengan Nadine, tapi dia tidak tega melihat keadaan Nadine saat ini. Pelan-pelan dibersihkannya luka Nadine, lalu diberinya obat, dan terakhir ditutupnya dengan kain kasa. "Assalamualaikum," terdengar sebuah suara dari luar tepat setelah Mbak Nur selesai mengobati Nadine. "Waalaikumsalam," jawab Mbak Nur yang buru-buru keluar membukakan pintu. Dia lalu masuk lagi. "Mbak, ada Mas Rizal Mbak," kata Mbak Nur. Mbak Nur tahu Rizal adalah pacar Nadine. Rizal sudah sering main ke rumah Nadine. Walaupun Mbak Nur tidak tahu kalau rumah Nadine ini sebenarnya adalah rumah yang dibeli oleh Rizal, dan Mbak Nur pun tidak tahu kalau Nadine sudah putus dengan Rizal. Dia hanya tahu kalau Rizal sudah lama tidak main ke sini, tapi dia tidak pernah bertanya kepada Nadine. "Kamu nyuruh dia masuk?" tanya Nadine kaget. "Loh, kan biasanya juga masuk toh Mbak," jawab Mbak Nur bingung. "Udahlah, kamu ke dapur aja, buatin minum," kata Nadine. Nadine keluar. Dia mendapati Rizal tengah duduk di kursi teras. Rizal memang selalu sopan. Walaupun rumah ini dia yang beli, tapi ia tidak pernah kurang ajar masuk seenaknya. Dalam hati kecil Nadine, sebenarnya dia masih mencintai laki-laki ini. Tapi dia tahu karir Rizal akan selamanya mentok sebagai manajer, walaupun jabatannya manajer. Tetapi perusahaan tempat Rizal bekerja adalah sebuah perusahaan kecil. Mimpi Nadine terlalu tinggi, apalagi Rizal sudah berhutang cukup banyak di perusahaannya. Nadine tahu
Setiap bulan gaji Rizal akan dipotong, bahkan bisa sampai 10 tahun lamanya. Semua juga gara-gara dirinya yang meminta rumah ini secara cash kepada Rizal. Mau apa lagi kesini? Tanya Nadine dengan ketus. Aku ingin menanyakan lagi kepadamu tentang kejelasan hubungan kita. Jawab Rizal. Loh, apalagi yang mau ditanyain? Bukannya udah jelas, kita putus. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Iya, aku tahu itu. Tapi aku hanya tidak tahu apa salahku. Dan kenapa tiba-tiba kamu memutuskan aku. Kalau memang aku ada salah, mari kita bicarakan baik-baik. Enggak ada yang salah kok sama kamu. Ya, aku cuma merasa kita udah gak cocok aja. Tidak cocok? Setelah hampir 2 tahun, kamu bilang kita tidak cocok? Kita bahkan sudah pernah membicarakan masalah pernikahan. Orang tua kita juga sudah sama-sama setuju. Kita akan menikah di bulan Desember, Nat, kata Rizal gusar. Tidak, aku sudah memutuskan untuk tidak jadi menikah denganmu. Kenapa paksa sih? Tukas Nadine semakin kesal. Ya tapi alasannya apa, Nat? Kejar Rizal ikut-ikutan kesal. Ya gak ada alasan. Sekarang lebih baik kamu pulang deh, kepalaku sakit, usir Nadine. Rizal terdiam, memandang Nadine dengan tatapan tak percaya. Gadis cantik yang pernah mengisi hari-harinya, yang bahkan dia rela melakukan apa saja sampai berhutang ke perusahaannya demi mewujudkan cita-cita Nadine untuk memiliki rumah. Dia betul-betul pernah dibuat mabuk kepayang dengan kecantikan Nadine sampai-sampai menghilangkan akal sehatnya. Oke, kita putus. Tapi aku mau kamu kembalikan rumah ini padaku. Rumah ini aku yang beli, maka aku mau rumah ini kembali padaku, katanya tiba-tiba. Enak aja. Kamu lupa sertifikat rumah ini atas nama siapa coba? Jawab Nadine dengan santai. Tapi aku yang beli, Nat. Tapi aku yang beli, bentak Rizal jengkel. Tapi jangan-jangan selama ini kamu cuma manfaatin aku aja ya? Lalu setelah semua keinginanmu tercapai, kamu lalu putusin aku. Jangan asal bicara dong kamu, tukas Nadine sewot. Kalau memang tidak ada maksud memanfaatkan, maka kembalikan rumah ini padaku. Kalau aku nggak mau, terus kamu mau apa? Selama sertifikat ini atas namaku, maka sampai ke pengadilan sekalipun, aku tetap yang berhak. Silakan tuntut aku, kata Nadine. Kamu itu, Nat. Kamu. Saking jengkelnya, Rizal sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kamu boleh ambil rumah ini kalau aku udah mati. Dan sekarang, silakan kamu pergi dari rumahku. Usir Nadine, kepalanya sudah kembali sakit. Baik, Nat. Aku doakan kamu segera mati. Bukan mungkin. Aku sendiri yang akan membunuhmu agar aku bisa mengambil rumah ini lagi. Sumpah Rizal. Kata-kata Rizal yang terakhir ini sempat didengar oleh Mbak Nur yang keluar membawa segelas es teh dan setoples kue kering. Sumpahin aja. Aku gak peduli. Dasar laki-laki gak berguna. Miskin. Teriak kepada Rizal yang sudah berjalan keluar. Rizal yang kesal lalu menendang pintu pagar rumah Nadine dengan kuat sampai salah satu posisi pintunya miring sebelah. Ini tehnya gimana ya, Mbak? Tanya Mbak Nur bingung yang melihat tamunya sudah pulang dengan kondisi marah-marah. Minum aja sendiri, bentak Nadine. Melihat Rizal sudah masuk ke dalam mobil, Nadine pun masuk ke rumah dan membanting pintu rumahnya, meninggalkan Mbak Nur yang masih bengong di teras sambil masih memegang nampan. Sialan, wanita sialan, umpat Rizal sambil memukul-mukulkan tangannya di setir mobilnya. Lihat saja, Nat. Tunggu pembalasanku, katanya lagi dengan nafas memburu dan emosi yang menggebu. Nadine masuk ke dalam kamarnya. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia bingung apa yang sudah ia rencanakan gagal total. Pak Zen yang diharapkan akan gembira mendengar dirinya hamil malah justru menyuruhnya untuk menggugurkan kandungannya. Sialan. Berarti laki-laki tua itu udah bohong sama aku dong. Dia bilang katanya akan segera menceraikan istrinya dan nikahin aku. Nadine memukul-mukul bantalnya. Rasa kesalnya hari itu terasa bertumpuk-tumpuk karena dalam sehari dia harus berkelahi dengan 2 orang pria sekaligus, yaitu Pak Zen dan Rizal. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Apakah harus gugurin kandungan ini?
Enggak. Aku udah bikin dosa. Aku nggak mau melakukan dosa lagi. Kalau emang aku hancur, maka semua juga harus hancur. Zen, tunggu pembalasanku. Akan aku ceritakan semua kelakuan bejatmu pada istrimu, biar kamu tahu rasa. Geram Nadine. Tok tok tok. Terdengar pintu kamarnya diketuk oleh seseorang. Apaan sih? Bentaknya. Dia tahu itu pasti adalah Mbak Nur. Mbak, ada tamu Mbak. Jawab Mbak Nur dengan sabar. Suruh pergi. Aku nggak mau terima tamu lagi. Jawab Nadine. Tapi tamunya Mbak Nia sama Mas Wawan Mbak. Jawab Mbak Nur lagi. Mbak Nur tahu Nia dan Wawan adalah sahabat baik dari Nadine. Mbak Nur tahu Nadine sedang banyak masalah. Mungkin dengan kedatangan sahabat-sahabatnya itu akan membuat Nadine sedikit terhibur. Apa? Ada Nia sama Wawan? Tanya Nadine. Dia lalu bangkit dari tempat tidurnya dan bergegas keluar menyambut Nia dan Wawan. Begitu melihat Nia, Nadine langsung menghambur dan memeluknya dengan erat. Nadine menangis sesenggukan dalam pelukan Nia. Nia yang baru datang tentu saja bingung dengan sikap Nadine itu. Ada apa sih? Tanya Nia. Nadine langsung mengajak Nia dan Wawan untuk duduk. Kemudian ia menceritakan semua masalahnya kepada Nia dan juga Wawan, termasuk tentang kehamilannya. Apa? Jadi kamu lagi hamil anaknya Pak Zen? Tanya Nia tidak percaya. Nadine kembali menangis. Lalu apa rencana kamu sekarang, Nat? Aku akan pergi nemuin istri Pak Zen. Aku akan ceritakan semuanya. Kalau emang aku hancur, maka semua pun harus hancur juga. Jawab Nadine dengan penuh emosi. Jangan gila deh, Nat. Apa kamu gak kasihan sama anak-anaknya Pak Zen? Loh, kok kamu malah mikirin anak-anaknya Pak Zen sih sama istrinya? Aku juga ambil anak Pak Zen ya. Tanya Nadine. Nia tak tahu harus berkata apa lagi melihat Nadine yang emosi. Dia hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Pukul 4 sore, semua pekerjaan Mbak Nur sudah selesai. Dia lalu berpamitan kepada Nadine. Mbak, pekerjaannya sudah selesai. Saya mau pamit pulang. Oh iya, tadi saya dapat WA dari kampung Mbak. Saya dikabari kalau Mbak saya sakit. Jadi besok saya izin ya Mbak, kata Mbak Nur. Berapa hari? Tanya Nia ketus. Ya enggak tahu Mbak. Saya kan belum tahu kondisi Mbak saya. Ya kalau memang enggak parah, Senin paling saya sudah pulang. Tapi kalau ternyata parah ya mungkin Rabu atau Kamis saya baru pulang Mbak, terang Mbak Nur. Loh, apaan nih? Izin kok nggak jelas baliknya gitu, gerutu Nadine. Ya kan memang saya belum tahu kondisi Mbak saya Mbak. Saya cuma dikabari kalau Mbak saya sakit. Sudah gitu aja, jawab Mbak Nur. Selasa, pokoknya paling lambat Selasa Mbak Nur sudah harus ada di rumah ini lagi. Kalau sampai Selasa Mbak Nur belum juga masuk, gak usah kembali ke rumah ini lagi, ancam Nadine dengan emosi. Mbak Nur tidak menjawab, tapi bibirnya langsung dikerucutkan. Supaya udah saya panasin, saya permisi, katanya langsung nyelonong pergi. Tidak digubrisnya lagi Nadine yang masih mengomel tidak jelas. Orang kok galaknya gitu banget, udah judes, suka marah-marah. Pantesan musuhnya banyak, sampai disumpahin cepat mati. Udah heran saya kalau suatu saat Mbak Nadine itu mati muda. Lowong tukang marah pasti cepat kena stroke dia, kata Mbak Nur dalam hati sambil menutup pintu gerbang rumah Nadine. Loh, kok susah banget dikunci ya, pikir Mbak Nur sambil masih berusaha mengunci pintu gerbang rumah Nadine. Walah, lawang pintunya miring sebelah. Pasti nih gara-gara ditendang sama Mas Rizal tadi. Ya wes, biar aja, yang penting pintu depan tadi udah aku kunci, kata Mbak Nur sambil menjalankan motor bututnya meninggalkan rumah Nadine. Hari Minggu selepas asar, sebuah mobil berhenti di depan rumah Nadine. Setelah itu turunlah seorang wanita cantik dengan memakai kacamata hitam. Dia membunyikan bel rumah Nadine berulang-ulang, tapi tidak juga ada yang membukakan pintu. Tiba-tiba dari arah ujung jalan muncul seorang satpam mengendarai sepedanya. Satpam itu melihat ke arah sang wanita, lalu ia menghentikan sepedanya.
Mencari Mbak Nadine ya, Bu? Tanya satpam itu. Wanita itu hanya mengangguk. Ah, baik, mari saya bantu. Biasanya masih ada pembantunya. Pembantunya pukul 4, gitulah baru pulang. Wanita itu mengangguk. Satpam itu lalu memukul-mukul gembok rumah Nadine sambil berteriak-teriak. Mbak Nadine, Mbak Nur, ada tamu ini, teriaknya. Satpam itu lalu mengecek gembok rumah Nadine. Loh, kok tidak dikunci ya? Nggak dikunci, Bu, katanya kepada wanita itu. Satpam itu lalu membuka gemboknya. Mungkin Mbak Nur lupa ngunci tadi waktu datang, katanya lagi. Silakan masuk, Bu. Berarti Mbak Nadine ada di dalam. Lah itu ada mobilnya, kata satpam itu. Baik, terima kasih ya, Pak. Biar saya masuk sendiri, kata wanita itu. Baik, Bu, saya permisi, kata satpam itu. Kemudian bergegas menaiki sepedanya dan pergi meninggalkan rumah Nadine. Hari Senin di kantor Nadine. Nia, kamu tahu Nadine kemana? Tanya Pak Zen kepada Nia. Hari memang sudah menunjukkan pukul 10, tapi Nadine belum juga datang. Dari tadi Nia melihat Pak Zen tampak uring-uringan karena dia ada rapat penting dengan seorang klien, sedangkan berkas-berkas rapat berada di laci meja kerja Nadine. Aduh, saya juga nggak tahu ya, Pak. Tapi sejak Jumat Nadine sudah mengeluh pusing dan mual-mual, Pak, jawab Nia yang sengaja mengeraskan kata-kata pusing dan mual ke pimpinannya itu. Pak Zen tampak diam sejenak. Karmin, panggil Pak Zen kepada salah seorang office boy di kantor tersebut. Sekarang juga kamu pergi ke rumah Nadine. Alamat rumahnya bisa kamu lihat di resepsionis. Kami minta kunci dajinya. Aku mau ambil berkas-berkas penting, perintah Pak Zen. Karmin hanya mengangguk. Dia lalu buru-buru pergi sambil menaiki motornya menuju ke rumah Nadine. Sesampainya di rumah Nadine, Karmin mencoba membunyikan bel rumahnya berkali-kali, tetapi tidak ada yang keluar. Karmin lalu mencoba mendorong pintu gerbangnya dan ternyata pintu gerbang itu tidak dikunci. Karmin pun masuk perlahan ke rumah Nadine. Assalamualaikum, Mbak Nadine, panggilnya, tetapi tetap tidak ada jawaban. Karmin sampai di depan pintu depan rumah Nadine dan dia melihat kalau pintu depan itu tidak tertutup secara sempurna. Mbak Nadine ini ceroboh banget ya. Masa pintu gerbang tidak dikunci, pintu depan juga tidak dikunci. Kalau ada maling gimana coba, katanya lagi. Karmin lalu mendorong pintu depan rumah Nadine dan di kursi sofa ruang tamu dia melihat Nadine dalam posisi tiduran di sofa. Waduh, ternyata Mbak Nadine masih tidur ini. Mbak Nadine, panggil Karmin sambil perlahan menyentuhkan tangannya ke kaki Nadine. Tapi betapa terkejutnya Karmin saat dia menyentuh kaki Nadine yang sudah sedingin es. Dia lalu menggerak-gerakkan tubuh dan memanggil-manggil nama Nadine, tapi Nadine tidak juga bergerak. Karmin baru sadar. Dia lalu keluar rumah sambil berteriak-teriak meminta tolong. Beberapa jam kemudian, di salah satu kantor polisi yang ada di Surabaya, Ritonga, panggil AKP Herman dari dalam ruangannya. Ritonga buru-buru masuk. Siap, Ned, jawabnya. Iya ya, saya baru ingat kalau saya punya janji sama Dokter Ajeng. Saya bilang sama dia kalau kasus Alif kemarin selesai, maka saya akan memberikan dia kiriman kue. Saya bisa minta tolong kamu untuk membeli kue untuk Dokter Ajeng, tanya AKP Herman. Siap, Ned, bisa, Ned? Oke. Setelah itu langsung kamu antar ke rumah sakit ya. Kamu berikan sama Dokter Ajeng dan sampaikan juga ucapan terima kasih dari saya kepadanya, kata AKP Herman lagi. Ritonga hanya terdiam. Herman yang melihat Ritonga tidak segera beranjak dari tempatnya langsung menegurnya. Loh, ayo dong, buruan berangkat, kata Herman. Jadi saya ke rumah sakit sendirian, tanya Ritonga. Iya, memangnya kenapa? Waduh, Dan. Kamu itu jadi polisi yang tegas. Jadi polisi kok lembek.
Ona anu, ngomongnya jelas, bentak AKP Herman tidak sabaran. Ritonga hanya terdiam, tapi keringat dingin tiba-tiba menetes di dahinya. Herman yang melihat itu buru-buru sadar dan ia pun tertawa terbahak-bahak. Ritonga, saya ini heran ya sama kamu ya. Kamu itu gagah, tampan, badan bagus, kulit putih, disuruh lawan penjahat 10 juga langsung bakbuk. Ya, ini giliran disuruh menghadapi satu wanita saja, langsung ciut nyali kamu. Kata AKP Herman masih sambil terkekeh. Ritonga terdiam. Aduh, Ri. Berapa usia kamu sekarang? Sudah hampir 30 tahun ya, Ri. Tapi sampai saat ini belum pernah tuh saya dengar kamu pacaran atau dekat dengan wanita lain. Memangnya mau sampai kapan kamu terus membujang? Kamu masih normal kan? Siap, normal komandan. Ya, kalau normal berarti sudah saatnya dong kamu dekat sama wanita. Apalagi kalau saya lihat-lihat Dokter Ajeng itu juga cukup cantik dan baik ya. Apa kamu gak sadar kalau setiap kita ke sana itu dia selalu curi-curi pandang lihatmu? Goda AKP Herman yang semakin membuat Ritonga gemetar. Singkat cerita, siang itu Ritonga berjalan memasuki gedung rumah sakit tempat Dokter Ajeng bekerja. Jalannya cepat, satu tangannya menenteng sebuah tas plastik bertuliskan toko kue terkenal. Semakin mendekati bangsal tempat Dokter Ajeng biasa dinas, keringat dingin sebesar biji jagung semakin deras menetes di keningnya. Selamat siang, sapa Ritonga sedikit gugup saat melihat Ajeng baru keluar dari ruangannya. Pak polisi, apa kabar Pak? Tanya Ajeng dengan ramah. Dokter itu tampak cantik dengan rambut panjangnya yang dikuncir kuda dan polesan make up sederhana yang justru membuat Ajeng tampak menarik. Ritonga semakin gugup kalau disapa oleh Ajeng. Baik Bu Dokter. Ada kiriman mayat lagi Pak? Tanya Ajeng sambil tersenyum manis. Tidak Dokter, saya hanya menyampaikan titipan kue dari Pak Herman, kata Ritonga sambil menyerahkan bungkusan kue kepada Dokter Ajeng. Ya ampun, Pak Herman baik banget deh. Masih ingat aja sama janjinya. Sampaikan salam saya Pak, makasih, kata Ajeng. Baik Bu Dokter, permisi, kata Ritonga buru-buru. Pak polisi, tunggu dulu deh, panggil Dokter Ajeng. Ritonga langsung menghentikan langkahnya. Apa Bapak saat ini sedang menangani kasus kematian seorang gadis yang tinggal di perumahan Permata Jingga? Tanya Dokter Ajeng. Ritonga tampak mengerutkan keningnya. Waduh, seingat saya tidak ya Dok. Atau mungkin ditangani polsek lain Dok, jawab Ritonga. Tapi setahu saya sejak saya mendapatkan kiriman mayat gadis itu, tidak ada polisi yang datang atau nanya-nanya, hanya ibu korban saja. Karena ibu korban merasa kematian anaknya bukanlah kematian yang wajar. Dan setelah saya autopsi memang saya menemukan banyak kejanggalan, tutur Dokter Ajeng. Ritonga mulai tertarik dengan perkataan dari Dokter Ajeng. Boleh saya melihatnya Dok? Tanya Ritonga kemudian. Boleh Pak, ayo ikut saya, kata Dokter Ajeng. Mereka berdua lalu masuk ke ruang kerja Dokter Ajeng. Di atas meja stainless tampak tubuh yang sudah tertutup kain putih. Dokter Ajeng lalu membuka laptopnya dan mulai membaca. Korban adalah seorang wanita berusia 24 tahun bernama Nadine Hapsari. Korban datang tadi siang Pak. Awalnya orang tua korban mau menunggu, tapi saya lihat ibunya tampak lemas, makanya saya suruh pulang. Dan saya berjanji setelah dapat hasilnya akan segera saya kabari. Menurut surat dari dokter kematiannya, korban dinyatakan overdosis minuman keras sehingga membuat asmanya kambuh. Karena menurut pengakuan ibunya memang benar korban ini punya penyakit asma, terang Dokter Ajeng panjang lebar. Oh, jadi kesimpulan awal dokter yang pertama membuat catatan kematian korban, dia bilang korban keracunan alkohol ya Dok? Betul, tapi setelah saya lakukan pemeriksaan forensik lebih detail, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan teori itu. Kadar alkohol dalam darah korban memang ada, sekitar 0,12% BAC. Cukup untuk membuat orang mabuk berat, tapi belum sampai kadar fatal. Jadi mustahil kalau itu adalah penyebab langsung kematiannya. Ritonga menganggukkan kepalanya.
Lalu kalau bukan karena alkohol, lalu apa ya dok? Pertama, dilihat dari rigor mortis atau kekakuan mayat. Dari distribusi kekakuannya, saya perkirakan kematian terjadi sekitar 20 atau 24 jam sebelum jasad dibawa ke rumah sakit. Itu cocok dengan waktu korban terakhir terlihat oleh saksi. Berarti tidak jauh berbeda dengan perkiraan awal ya dok. Jawab Ritonga. Tapi tunggu dulu, ada hal lain di sini. Livor mortis atau lebam mayat pada punggung dan sisi tubuhnya menunjukkan tubuh korban sempat dipindahkan. Lebamnya ada yang terpatahkan alias berubah posisi. Itu artinya setelah korban meninggal, jasadnya tidak langsung ditinggalkan begitu saja. Ritonga terperanjat. Dipindahkan. Oh, jadi ada yang berusaha mengatur posisi tubuhnya biar tampak wajar. Dokter Ajeng mengangguk. Tepat. Dan ada lagi. Pada pinggang kiri dan kanan saya temukan ekimosis simetris, lebam biru akibat tekanan kuat. Kemungkinan besar akibat seseorang menekan tubuhnya bisa dengan cara mendudukinya dan menekan pinggang korban di kiri dan kanannya untuk menahan gerakan kalau dia benar-benar mabuk sampai pingsan. Tidak perlu ada bekas penekanan seperti itu. Berarti ada yang menahan korban. Kenapa ya dok? Biar tidak berontak. Itu kemungkinan besarnya. Ditambah di bawah kuku jari telunjuk kanan korban, saya menemukan fragmen epitel kulit. Kalau tes DNA nanti cocok dengan seseorang, berarti jelas dia sempat berusaha melawan dan dia melukai kulit orang yang membekapnya itu. Oh, berarti ada orang lain di TKP hari itu. Dengan kata lain, ini sebuah pembunuhan ya dok? Tanya Ritonga. Betul. Dan ada temuan terakhir yang sangat penting. Korban ternyata sedang hamil 6 minggu. Hasil USG internal forensik dan pemeriksaan jaringan embrio membuktikan itu. Hamil? Astaga. Ya, itu bisa jadi motif pembunuhan. Bisa karena ancaman terhadap reputasi seseorang, bisa karena faktor asmara. Ya intinya saya sangat meragukan teori kematian akibat alkohol, karena semua tanda mengarah pada kematian akibat tindakan orang lain, kata dokter Ajeng lagi. Jadi kesimpulannya dok, kalau memang bukan karena alkohol, bukan juga dicekik, lalu bagaimana sebenarnya korban meninggal menurut teori dokter? Dokter Ajeng menarik nafas. Dari hasil otopsi saya menemukan tanda-tanda asfiksi atau kematian karena kekurangan oksigen. Tapi aneh, tidak ada bekas jeratan di leher, tidak ada fraktur tulang hyoid. Itu artinya dia tidak dicekik. Kalau memang dia tidak dicekik, lalu apa yang membuat dia tidak bisa bernafas? Yang paling mungkin adalah smothering. Itu adalah istilah medis untuk kematian akibat mulut dan hidungnya ditutup oleh benda lunak dari luar. Misalnya bantal. Smothering? Dibekap bantal maksudnya? Dokter Ajeng mengangguk. Ya. Apalagi saya juga menemukan PTCI, bintik-bintik pendarahan kecil di konjungtiva matanya. Itu tanda klasik seseorang mati karena kehabisan nafas. Ditambah lagi ada ekimosis di pinggang kiri dan juga di kanan, seolah-olah ada yang menekan tubuhnya supaya tidak bisa bergerak. Ritonga mengerutkan kening. Wah, kalau begitu pasti ada orang lain di dekatnya saat dia mati. Tapi kenapa harus pakai bantal? Ya karena itu cara paling halus, tidak menimbulkan luka jelas dan mudah dikira kematian alami. Apalagi dengan riwayat asma dan juga kadar alkohol yang cukup tinggi di tubuh korban. Pelakunya ingin kematian ini terlihat seperti akibat mabuk, padahal jelas-jelas ada campur tangan orang lain. Waduh, makin rumit ini kasusnya. Jadi sebenarnya korban ini bukan mati karena alkohol, tapi dibunuh dengan cara dibekap. Tepat sekali. Alkohol hanya membuat dia lebih lemah, tidak bisa melawan dengan maksimal. Dan jangan lupa, ada fragmen kulit di bawah kukunya. Itu bukti kuat bahwa korban sempat berusaha melawan. Jawab Ajeng. Ritonga tampak mengangguk-anggukan kepalanya. Dan sampai sekarang belum ada polisi yang menanganinya. Belum. Makanya tadi saya tanya bapak. Baik dok. Di mana orang tua korban sekarang dok? Korban ini aslinya berasal dari Mojokerto pak. Tadi punya cerita kalau tadi pagi dia dihubungi tempat anaknya bekerja kalau korban kecelakaan. Maka dia dan suaminya buru-buru ke Surabaya. Tapi setelah sampai Surabaya dia dibawa ke rumah sakit oleh pihak kantornya. Dan di sana korban sudah dinyatakan meninggal karena overdosis. Di sini ibunya tidak percaya. Maka dia meminta untuk diotopsi. Ibunya sekarang tinggal di rumah saudaranya di daerah Manyar pak. Saya tuliskan alamatnya ya. Saya curiga kematian korban memang ditutupi. Tapi untung keluarganya segera mengambil tindakan meminta korban diautopsi. Terang Ajeng panjang lebar.
Oh, baik dok, kalau memang belum ada dari pihak kepolisian yang menangani, maka saya akan menghubungi komandan saya dulu. Saya akan rundingkan dengan AKP Herman apakah beliau bersedia menangani kasus ini, kata Ritonga kemudian. Setelah mendapat laporan dari Ritonga, maka dengan berbekal alamat yang diberikan oleh Dokter Ajeng, AKP Herman dan Ritonga keesokan paginya segera menuju ke rumah saudara orang tua Nadine, di mana kedua orang tua Nadine saat ini berada. Rumah berpagar putih dengan cat dinding berwarna coklat muda itu tampak lengang. AKP Herman bergegas membunyikan bel rumah itu. Seorang wanita setengah baya tampak keluar mengenakan baju daster bunga-bunga. Maaf, apakah ini betul rumah saudara Ibu Mariam dan Bapak Sidik? Tanya Herman. Wanita itu langsung mengangguk. Betul Pak, saya adik dari Bu Mariam pemilik rumah ini. Bapak-bapak dari mana ya? Tanyanya karena saat itu Ritonga dan Herman menggunakan jaket menutupi baju seragamnya. Kami dari pihak kepolisian Bu, ingin sedikit bertanya kepada Ibu Mariam dan juga Bapak Sidik, kata Herman. Oh ya, mari masuk Pak, jawab ibu itu yang buru-buru membukakan pintu. Setelah masuk dan duduk di ruang tamu, ibu itu lalu masuk ke dalam salah satu kamar. Dan tidak lama kemudian dia keluar dengan memapat tangan seorang wanita yang diikuti oleh seorang laki-laki dengan wajah kusut. Ini kakak saya, namanya Bu Mariam, dan ini suaminya namanya Pak Sidik, jawab wanita itu. AKP Herman langsung berdiri sambil menyalami kedua orang yang hatinya tengah hancur karena kehilangan anaknya itu. Bahkan setelah didudukan pun, Bu Mariam tampak langsung menyandarkan kepalanya di kursi seperti tidak kuat untuk duduk tegak. Sebelumnya saya mengucapkan rasa duka cita saya yang paling dalam atas meninggalnya putri Bapak dan Ibu. Kebetulan kami dihubungi oleh salah satu dokter forensik yang merupakan teman kami, dan beliau sudah menceritakan semua yang terjadi kepada putri Bapak dan Ibu, kata AKP Herman mengawali perkenalannya. Mohon maaf kalau boleh saya tahu tentang latar belakang putri Ibu, karena saya perlu tahu sebagai bahan penyelidikan kami, kata Herman lagi. Ibu Mariam menghela nafas panjang sebelum dia bercerita. Jadi kami ini berasal dari Mojokerto Pak. Nadine, anak perempuan kami satu-satunya. Kedua kakaknya laki-laki. Sudah hampir 3 tahun ini dia bekerja di Surabaya, di pabrik yang membuat plastik-plastik rumah tangga. Kerjanya juga atas rekomendasi sahabat yang bernama Nia. Dan Nia jugalah yang mengabari kami tadi pagi kalau Nadine kecelakaan. Ibu dan Nadine tiba-tiba terisak. Apakah Nadine memang punya riwayat penyakit asma, Bu? Tanya AKP Herman. Iya ada Pak, waktu kecil, tapi tidak sampai sesak dan jarang sekali kumat. Baik, apa Nadine sering minum minuman keras? Tanya Herman lagi dengan hati-hati. Kalau yang saya lihat selama ini, dia di Mojokerto ya enggak Pak. Tapi saya juga enggak tahu kalau di Surabaya, ya namanya kota besar, sama pergaulan Pak. Makanya saya kaget waktu dibilang kematiannya itu karena overdosis alkohol. Makanya saya tidak percaya. Lalu bapaknya yang menyarankan untuk diotopsi saja agar tahu penyebab yang sesungguhnya. Mohon maaf Bu, apakah Nadine ini sudah punya pacar? Tanya AKP Herman. Punya Pak, namanya Rizal. Malah bulan Desember nanti mereka ingin menikah. Apakah pacarnya sudah diberitahu kalau Nadine sudah meninggal? Oh iya ya, kami malah lupa ngasih tahu Rizal kalau Nadine meninggal karena saking sedihnya. Coba nanti saya tanya sama Nia nomor teleponnya Rizal ya Pak. Siapa tahu dia tahu, kata Bu Mariam. Tidak perlu repot-repot Bu, biar nanti saya yang tanya kepada saudari Nia. Kalau boleh saya minta alamat kantor tempat Nadine bekerja saja Bu, tanya Herman lagi. Saya ada Pak, jawab Tante Nadine yang sedari tadi diam. Dia lalu menyebutkan sebuah pabrik plastik tempat Nadine bekerja di Jalan Ahmad Yani. Baik, saudara Nadine ditemukan meninggal di rumahnya. Apakah sudah ada polisi atau petugas forensik yang datang untuk memeriksa? Belum Pak, saya belum lapor polisi karena saya belum tahu pasti penyebab kematian anak saya Pak. Karena
Kemarin begitu kita sampai di Surabaya langsung diajak Nia ke rumah sakit. Jawab Pak Sidik. Baik, kalau begitu nanti saya akan meminta izin untuk menyidik rumah saudari Nadine. Apa saya boleh meminta kunci dan juga alamat rumahnya? Tanya AKP Herman. Ayah Nadine lalu berdiri masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian, dia keluar lagi dengan membawa panah kunci dan selembar kertas yang berisikan alamat rumah Nadine. Apa hasil otopsi anak saya sudah keluar, Pak? Tanya ayah Nadine setelah menyerahkan anak kunci kepada AKP Herman. Sepertinya sudah, Pak. Bapak bisa langsung ke rumah sakit untuk bertanya langsung kepada dokter Ajeng. Hasilnya apa benar ya, Pak? Anak saya itu meninggal karena overdosis alkohol. AKP Herman terdiam sejenak, menatap kedua orang tua yang tampak letih itu. Mohon maaf, Pak. Sepertinya tidak. Karena menurut hasil otopsi menunjukkan bahwa anak Bapak meninggal dunia karena kehabisan nafas akibat dibekap. Alkohol itu hanya membuat dia lemah. Jawab AKP Herman yang langsung membuat kedua orang tua Nadine menangis histeris. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Wahyudia. AKP Herman. Lagi-lagi kita suruh mikir nih teman-teman ya. Siapakah orang yang sudah membunuh Nadine? Waduh, ada banyak kemungkinan nih teman-teman ya. Buat teman-teman pasti punya dugaan masing-masing. Nanti bisa ditulisin di kolom komentar nih. Siapa dugaannya? Kalau saya siapa ya? Tapi belum mau ngomong siapa ya. Karena siapa ya? Banyak kemungkinan juga sih, banyak kemungkinan, dan yang pasti Bu Wahyudia ini akan, biasanya sih saya kasih clue ya, saya juga belum sengaja nih, saya belum tahu nih endingannya. Cuma biasanya Bu Wahyudia ini orang yang gak diduga nih, seperti kisah-kisah AKP Herman sebelumnya. Tapi yang pasti bikin penasaran, jadi jangan sampai ketinggalan. Besok langsung kita hajar part 2-nya teman-teman, karena ini kisahnya cukup panjang ya. Jadi kalau langsung dijadiin satu part, waduh panjang banget, bisa 2 jam lebih ya. Jadi besok adalah part keduanya, langsung nggak pakai nunggu lagi, biar teman-teman bisa langsung tahu misteri untuk kematian Nadine siapa nih. Biar teman-teman tahu siapa pelaku sesungguhnya yang membunuh Nadine besok. Terima kasih Bu Wahyudia atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata, saya ILO mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.